Halo sobat, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas satu konflik besar yang jarang terlihat di layar kaca, tapi dampaknya bisa mengguncang dunia. Ya, ini tentang perang bayangan antara Israel dan Iran. Meski gencatan senjata diumumkan, kedua negara ternyata masih berperang, bukan lewat tank dan rudal, melainkan melalui serangan siber dan operasi intelijen rahasia. Di balik layar, inilah pertempuran yang disebut banyak pakar sebagai War Without End, perang tanpa akhir. Israel dan Iran sudah lama bermusuhan. Keduanya berselisih soal ideologi, keamanan regional, hingga program nuklir. Sejak bertahun-tahun lalu, konflik mereka tidak hanya berupa perang terbuka, tapi juga serangkaian operasi rahasia. Pembunuhan ilmuwan nuklir, sabotase fasilitas militer, hingga serangan udara yang tidak pernah diklaim secara resmi. Nah, kini ada satu babak baru, perang di dunia maya. Mengapa perang siber jadi penting? Karena di era digital, informasi dan teknologi bisa menentukan kalah atau menangnya sebuah negara. Mari kita lihat dulu strategi Israel. Menurut laporan internasional, Israel menggunakan serangan siber dengan sangat terukur. Tujuannya jelas, melumpuhkan sistem pertahanan udara Iran. Dengan begitu, jika suatu saat perang darat atau udara benar-benar pecah, sistem rudal dan radar Iran bisa lumpuh total bahkan sebelum perang dimulai. Beberapa serangan besar yang dikaitkan dengan Israel antara lain: serangan Stuxnet pada 2010, virus komputer yang melumpuhkan fasilitas nuklir Iran. Serangan terhadap jaringan listrik dan infrastruktur Iran. Bagi Israel, serangan siber adalah soft strike, serangan halus yang tidak terlihat, tapi bisa menghancurkan lawan dari dalam. Lalu bagaimana dengan Iran? Iran justru memainkan taktik berbeda. Mereka fokus pada psychological warfare atau perang psikologis. Pasukan Garda Revolusi Islam atau IRGC diketahui aktif meretas data, menyebarkan disinformasi. Bahkan membuat pesan-pesan palsu yang sengaja dikirimkan kepada warga Israel. Tujuannya bukan hanya melemahkan militer Israel, tapi juga membuat masyarakat sipil panik, merasa tidak aman, dan kehilangan kepercayaan pada pemerintahnya. Beberapa klaim yang muncul. Iran berhasil menembus data sensitif militer Israel. Membocorkan informasi pribadi warga Israel di media sosial. Melancarkan kampanye disinformasi untuk mengacaukan opini publik. Strategi ini membuat warga Israel merasa seolah-olah mereka tidak pernah aman, bahkan di rumah sendiri. Dampak dari perang bayangan ini sangat luas. Pertama, aspek militer. Jika pertahanan udara Iran bisa dilumpuhkan, maka negara itu akan sangat rentan terhadap serangan langsung Israel maupun sekutu-sekutunya. Kedua, aspek sosial. Warga sipil Israel bisa kehilangan rasa percaya pada keamanan digital mereka karena data pribadi bocor dan dimanipulasi. Ketiga, aspek geopolitik global. Perang siber antara Israel dan Iran bisa menyeret negara lain, terutama Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok yang punya kepentingan di Timur Tengah. Bayangkan jika virus komputer yang diciptakan untuk menyerang satu negara malah menyebar ke seluruh dunia, efeknya bisa sama dahsyat dengan bom nuklir digital. Lalu bagaimana masa depan konflik ini? Banyak pakar memperkirakan, perang bayangan ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Justru, akan semakin intens. Karena kedua pihak enggan mengaku kalah, mereka akan terus mencari celah untuk menyerang lawan, tanpa harus terjun langsung ke medan perang terbuka. Israel kemungkinan akan memperkuat pertahanan digitalnya dengan teknologi AI dan sistem pertahanan siber terbaru. Sementara Iran akan terus mengandalkan jumlah besar pasukan peretasnya
yang dikenal sebagai salah satu kelompok hacker paling agresif di dunia. Jadi sobat, meskipun di televisi kita melihat ada gencatan senjata, sebenarnya di balik layar Israel dan Iran masih terus berperang, bukan dengan senjata, tapi dengan kode, virus, dan data. Perang bayangan ini bisa menjadi penentu siapa yang lebih unggul di masa depan. Dan dunia hanya bisa berharap, konflik digital ini tidak berubah menjadi perang nyata yang melibatkan jutaan nyawa.